Oke, masih banyak sekali yang belum paham mana pinjol-pinjol yang memang wajib untuk dibayarkan dan mana yang bisa disisihkan dulu, agar ketika saat ini kalian belum ada dana, kalian bisa menggalbaikannya dulu sampai nanti kalian bisa bayar. Nah, berikut ada sekitar 10 pinjol, 10 lebih lah pinjol yang memang tidak usah dibayarkan dulu dan jangan dibayarkan dulu sampai nantinya kalian punya dana. Nah, pinjol apa aja kita akan bahas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Semoga kalian terus diberikan kesehatan dan ketabahan seperti hari-hari sebelumnya dan semakin kuat dan semakin kuat. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pinjol-pinjol apa saja yang tidak usah dibayarkan setelah lebaran ini, yang masih aman sampai nanti ketika kalian punya dana. Nah, kita akan jabarkan beserta dengan alasan-alasan yang tepat buat kalian galbay. Tapi sebelumnya saya harapkan buat kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi-informasi terupdate tentang dunia perpinjolan. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya ya banyak sekali yang masih ketakutan ketika dapatkan memo dari Kredit Pintar yang bentuknya seperti ini. Ya, kalau ada yang dapat dari Kredit Pintar, Rupiah Cepat, Kredivo yang bentuknya memo seperti ini ditulis tangan, kalian jangan takut teman-teman. Karena apa? Itu hanya memo kolektor, bukan untuk penagihan secara resmi. Ini hanya untuk menyatakan bahwa debt collector itu sudah datang ke tempat kalian, menyampaikan pesan dari perusahaannya bahwa kalian punya hutang sekian juta dan kalian wajib bayarkan. Dan ini tidak bisa dijadikan patokan bahwa kalian nanti kalau tidak bayar kalian akan dipidana. Tidak teman-teman ya, ini hanya seperti somasi, tapi somasi yang tidak resmi, yang tidak dikeluarkan langsung dari perusahaan pinjolnya, hanya dari kolektor aja. Dan ini hanya dikeluarkan untuk kalangan debt collector, tidak untuk yang lainnya. Nah, debt collector ini menggunakan ini, mensiasatin ini untuk menakut-nakuti kalian agar nantinya kalian bisa makin tertekan, makin khawatir, dan nanti ujung-ujungnya kalian akan cari joki-joki. Nah, seperti yang informasi teman saya katakan ya, beberapa waktu ini baru pulang dari mudik, dia dapatkan tawaran langsung dari DC Kredivo yang menyatakan, ibu mau dibantu nggak pembayarannya? Kalau mau dibantu tolong hubungin saya. Nah, kemarin saya sudah pernah informasikan ya, ada Aku Laku yang telah menawarkan nasabah-nasabahnya untuk dijokiin. Sekarang ini Kredivo juga membuka seperti itu. Nah, ini Kredivo siap-siap diblokir lagi nih teman-teman ya. Saya berharapkan buat DC-DC-nya yang seperti ini bisa berimbas kepada pinjolnya, ujung-ujungnya pinjolnya nanti bisa disomasi sama OJK biar jangan ada praktek yang seperti ini. Karena kita tahu teman-teman, sudah banyak sekali data orang-orang yang ditolak ketika mereka menggunakannya untuk joki-joki. Ya, mungkin orang-orang yang lama itu ibaratnya datanya kan sudah stuck, itu udah nggak bisa lagi digunakan. Akhirnya mereka mencari data baru dengan cara meminta kalian untuk menggunakan jasa mereka, yaitu sebagai joki untuk melunasi hutang kalian. Yang mereka dapatkan adalah data baru kalian dan berefek kalian nanti punya hutang yang tidak akan pernah selesai ya. Seperti yang baru aja teman saya informasikan, dia masih gaya lubang tutup lubang sampai sekarang karena masih khawatir. Akhirnya coba gali lubang di tempat lain, nominalnya itu hutangnya 4 juta, yang cair cuma 3.500.000, yang harus dibayarkan 8 juta. Nah, itu akhirnya menumpuk yang membuat kalian tidak akan pernah selesai dari yang namanya pinjol. Jadi tidak usah seperti itu ya teman-teman ya. Jangan takutkan memo yang seperti ini. Jangan pernah kembangkan untuk DC-DC yang sekarang merangkap sebagai joki. Jangan kasih mereka ruang, jangan kasih mereka kesempatan, karena kalau kalian menggunakan itu terus-menerus, itu akan menjadi ladang basah lagi buat kalian. Tetap stay aja galbay. Galbay tidak semengerikan seperti yang kalian bayangkan. Masih banyak orang yang bertahan sampai hari ini untuk tetap galbay dan mereka masih aman-aman saja, tidak dipenjara ataupun barang-barang di rumahnya tidak pernah disita. Nah, itu patokan buat kalian yang belum berani galbay. Ya, oke, lanjut lagi teman-teman ya. Jadi banyak sekali yang sekarang ini baru aja mudik ataupun baru selesai dari lebaran, otomatis dompetnya pasti kering. Namanya juga mau bertemu dengan keluarga setahun sekali, belum tentu juga tahun-tahun berikutnya bisa mereka lakukan lagi untuk ketemu sama keluarga-keluarga. Akhirnya sekarang sudah kehabisan. Nah, momen ini dimanfaatkan untuk banyak DC, lebih menekan kalian untuk kalian tetap bayar, dan momen ini juga banyak digunakan sama DC untuk membuka
buka jasa joki seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya depan ya. Nah, buat kalian yang punya galbay-galbay di banyak aplikasi, saya selalu sampaikan, list dulu aplikasi kalian, nanti mana yang tidak ada DC-nya nggak usah dibayarkan. Tetapi di sini saya sudah ada beberapa list kan, ya buat kalian yang memang galbay, tidak tahu mau bayar yang mana, tidak tahu mau menyelesaikan yang mana, ataupun sekarang ini galbay tapi kalian tidak mau membayarkannya. Apakah ini aman? Nah, di sini kalian bisa cek apakah di sini ada pinjol kalian. Kalau emang ada pinjol kalian, galbaykan aja dulu sampai nanti kalian bisa kembalikan ekonomi seperti semula, sampai nanti stabil lagi ekonomi kalian, baru mungkin kalian bisa cicilkan atau kalian kumpulkan uang dan nego pokoknya saja. Gitu ya. Atau kalau emang tidak mau, galbaikan saja terus menerus sampai nanti kapan kalian bisa membayarkannya. Gitu teman-teman ya. Oke, lanjut saja ya. Di sini ada sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada 13 pinjol yang memang sudah saya catat pinjol ini aman untuk digalbay ya. Aman untuk digalbay daerah Jabotabek juga, aman untuk digalbay di luar daerah Jabotabek. Untuk slik OJK-nya juga sejauh ini masih aman dan DC lapangannya juga masih aman ya. Oke, lanjut. Yang pertama itu adalah dana rupiah ya, atau sering kita sebut danrup. Kalau ada yang menyampaikan Mbak danrup ada DC lapangannya, saya pastikan DC lapangannya mungkin sekitaran Jakarta saja. Selebihnya dari itu tidak ada DC lapangannya ataupun random bahkan sedikit saja ya. Kalau untuk masuk slik OJK sejauh ini danrup masuk slik OJK hutang besar. Selebihnya tidak masuk slik OJK. Jadi danrup bisa kalian sisihkan dulu, nanti saja bayarnya. Tunggu kalian selesaikan yang memang ada DC-nya di tempat kalian ya. Lanjut lagi dana mas. Dana mas sama juga dengan danrup, tapi dana mas ini hampir tidak ada DC lapangannya, bahkan tidak ada DC lapangannya ya. Jadi bisa kalian sisihkan dulu, kalian sisipkan nanti dulu lah, ini bunga-bunganya gampang lah, itu nanti kita bisa nego. Yang penting saya selesaikan dulu yang besar-besar dulu, yang memang mungkin ini berimbas bisa membuat saya gaya lubang tutup lubang. Jadi saya selesaikan yang ini aja dulu gitu ya. Lanjut lagi Coinworld. Lanjut lagi pinjam yuk. Nah, pinjam yuk ini selalu saya sampaikan buat teman-teman semuanya untuk disisihkan dulu. Yang lain dulu kalian bayarkan seperti kredit pintar, kredivo ataupun laku-laku, kalian bayarkan dulu. Tapi kalau pinjam yuk ini saya harapkan teman-teman tetap aktifkan nomor telepon kalian, tetapi kunci dan privasi semua sosmed kalian. Karena pinjam yuk ini sedikit barbar. Ya, barbarnya hampir sama dengan Shopee, tetapi sudah pernah saya sampaikan kepada kalian semua bagaimana cara untuk menghentikan kebarbarannya ini. Kalian bisa cari di semua vlog saya, biar nantinya ketika kalian sisipkan dulu ini pinjam yuk, nggak usah dulu dibayarkan, kalian masih tetap aman dan masih bisa jalan terus dan bisa terus menggunakan uang kalian untuk kebutuhan sehari-hari. Itu dulu yang utama ya. Lebih mengerikan kalian tidak makan ketimbang kalian ditagih sama DC. Itu lebih mengerikan lagi ya, karena berhubungan dengan lambung. Oke, lanjut lagi mau cash ya. Lanjut lagi modalku. Lanjut lagi pinjam Go pinjam. Nah, kalau Go pinjam itu kan sama juga dengan GoPayLater. Informasinya GoPayLater sudah ada di lapangannya di daerah Sumatera Utara, Medan Kota. Ya, setahu saya GoPayLater ini memang ada di lapangannya di kota-kota besar. Kemungkinan dia masih satu kantor sama Gojek-Gojeknya, tapi saya masih berpikir itu pemikiran saya aja lah ya teman-teman ya, jangan langsung dijadikan patokan. Cuman karena sudah ada yang menginformasikan bahwa DC-nya sudah sampai di Sumatera Utara atau tepatnya di Medan, otomatis dia hanya di daerah kota-kotanya saja. Ya, kalau di daerah Jawa dia hanya Jakarta sampai ke Bandung. Untuk di daerah Surabaya sekalipun dia hanya sedikit dan hampir tidak ada. Teman-teman ya. Nah, itu untuk Go pinjam. Bedakan dengan pinjam Go. Ya, kalau pinjam Go tidak ada di lapangannya. Oke, lanjut lagi ada pundi. Nah, ini ada pundi yang paling banyak sekarang digencar-gencar. Karena apa? Dia sudah pindah perusahaan di PT Jitras. Ya, otomatis penagihannya itu di PT Jitras, dan sejauh ini PT Jitras itu belum ada DC lapangannya. Kalaupun ada, itu di daerah Jabotabek aja, Jakarta saja. Selebihnya belum ada yang didatangi DC sampai hari ini kalian mendengarkan vlog saya. Ya, berarti ada pundi ini bisa kalian sisipkan dulu, gak usah dibaca-baca dulu WA-nya, kalian bayarkan atau fokuskan yang memang sudah menagih ke kantor kalian.
ya. Lanjut lagi modal nasional, Monas. Lanjut lagi Finplus, lanjut lagi Finmas, dan lanjut lagi Dana Kini, serta yang terakhir adalah cash cepat. Nah, itulah pinjol-pinjol yang bisa kalian sisihkan dulu. Jangan bayarkan dulu, jangan pikirkan dulu, apalagi yang hutangnya nilainya hanya 1 jutaan. Udah nggak masuk ke dalam Slik OJK. Udah kalian pikirkan lagi yang lain lagi. Ya, jangan semuanya difikirkan. Nanti otaknya stuck, akhirnya nanti nggak bisa berpikir yang tenang. Kalau kalian tidak ragu, ketika kalian galbay, kalian bisa berpikir tenang. Jadi kalian bisa mengambil keputusan mana pinjol yang bisa saya galbaykan, mana pinjol yang bisa saya bayarkan. Karena apa? Saat ini orang yang mau melakukan pinjaman itu tidak boleh galbay. Apalagi kalau seandainya kalian terdeteksi galbay di beberapa tempat yang gede-gede lah. Misalnya ya, Aku Laku pasti udah nggak bisa ke Kredivo, ke Shopee udah nggak bisa. Karena banyak yang mengatakan Kredit Pintar, Aku Laku, dan yang lainnya itu bunganya kecil. Ya, informasinya seperti itu, tapi saya nggak bisa jamin lah. Yang namanya pinjol semuanya besar bunganya. Tapi banyak orang mengandalkan itu semua apabila dia membutuhkan pinjaman. Jadi kalau kalian mau galbay dulu tempat-tempat yang kecil-kecil, hutang yang kecil-kecil dulu. Kalian bereskan dulu hutang-hutang yang besar. Biar nantinya manalah tahu sewaktu-waktu kalian butuh, kalian masih bisa menggunakan limitnya. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia beberapa pinjol yang memang tidak usah kalian bayarkan dulu setelah lebaran ini. Kalian fokuskan dulu untuk perbaiki ekonomi kalian, apalagi yang baru selesai mudik, apalagi yang setelah mengeluarkan uang banyak, apalagi yang sekarang masih sakit-sakitan, belum bisa memulihkan ekonominya. Kalian galbay dulu di beberapa tempat yang saya sebutkan. Insya Allah masih aman dari DC Lapangan, dari Slik OJK, tetapi teroran masih ada. Teroran masih ada. Teroran ini nggak usah kalian pikirkan dia mau keluar kondar ataupun ke kondar. Yang kalian fokuskan aja, biarkan saja dia neror. Yang penting saya tetap stay aja galbay. Jadi teman-teman ya. Oke teman-teman, itu dia, semoga menjadi mood booster buat kalian semuanya, menjadi daftar baru di list-list yang mungkin banyak kalian galbaikan, dan kalian tetap semangat serta kuat mental. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.